Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Tiana Putri, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan tentang pengertian individu dan masyarakat, struktur, peranata, dan proses sosialisasi budaya. Yang pertama yaitu pengertian. Sebagai individu, kita selalu berada dalam lingkup yang lebih besar, yaitu masyarakat. Masyarakat terbentuk dari kumpulan individu yang berinteraksi satu sama lain dan berbagai nilai, norma, serta kebudayaan yang sama. Di dalam masyarakat terdapat berbagai struktur yang mengatur hubungan antar individu, baik itu di keluarga, institusi pendidikan, tempat kerja, maupun organisasi lainnya. Unsur-unsur masyarakat sosial. Unsur-unsur masyarakat sosial mencakup berbagai elemen yang memungkinkan masyarakat terbentuk, terstruktur, dan berfungsi dengan baik. Adapun unsur-unsur dari masyarakat, Max, Ifor, dan Peg mengumumkan sebagai berikut. Yang pertama, seperasaan, yang kedua, sepenanggungan, dan yang ketiga, saling memerlukan. Menurut Davis 1960-313, ada beberapa tipe masyarakat setempat sebagai berikut. Yang pertama, sejumlah penduduk. Yang kedua, luas kekayaan dan kepadatan pendudukan. Yang ketiga, memiliki fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh organisasi masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pengertian struktur sosial. Struktur sosial adalah pola hubungan timbal balik yang terbentuk dalam masyarakat dengan individu yang memiliki peran dan kedudukan berbeda, yang bersama-sama membentuk suatu sistem sosial budaya. Masyarakat terdiri dari sejumlah orang dengan ciri dan kemampuan unik yang menimbulkan perbedaan sosial. Perbedaan ini bersifat universal, artinya ada di setiap masyarakat dimanapun. Selanjutnya yaitu ciri-ciri struktur sosial. Ciri-ciri struktur sosial meliputi bersifat abstrak, tidak dapat dilihat atau diraba, melibatkan hierarki kedudukan dari yang tertinggi hingga terendah, berfungsi sebagai saluran kekuasaan dan pengaturan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Yang kedua itu terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dengan dimensi vertikal menunjukkan hierarki status sosial dan perannya, sedangkan dimensi horizontal membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok sosial dengan karakteristik yang sama. Yang ketiga yaitu sebagai landasan proses sosial dalam masyarakat, mempengaruhi cepat atau lambatnya proses tersebut berdasarkan bentuk struktur sosialnya. Yang keempat yaitu bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hubungan masyarakat, mengatur berbagai hubungan antar individu di dalam masyarakat. Yang kelima yaitu selalu berkembang dan dapat berubah, mencerminkan terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat, menunjukkan keteraturan sosial atau elemen-elemen dalam kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu fungsi struktur sosial. Fungsi struktur sosial melibatkan identitas, kontrol, pembelajaran, dan bentuk-bentuk struktur sosial yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, identitas keanggotaan masyarakatnya, dan ketidaksamaan sosial. Struktur sosial adalah susunan masyarakat dari berbagai sudut, seperti kedudukan, peran, tipe masyarakat, norma, lembaga, kelompok, dan lapisan sosial. Selanjutnya yaitu definisi peranata sosial dan proses sosial. Peranata sosial menurut beberapa ahli adalah sekumpulan norma yang mengatur perilaku masyarakat agar kebutuhan pokoknya terpenuhi. Suharjono Sukantono menggambarkannya sebagai kumpulan norma yang berkisar pada kebutuhan dasar masyarakat. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi menyebutnya sebagai himpunan norma dari berbagai tingkatan yang dibentuk untuk memenuhi keperluan utama dalam kehidupan masyarakat. Horton dan Hun 1987 menjelaskan peranata sosial sebagai sistem norma yang diarahkan pada tujuan penting yang diakui masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi peranata sosial. Tujuan peranata sosial selain untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Selanjutnya itu fungsi penataan sosial.
Norma-norma sosial yang terdapat di dalam pranata sosial akan berfungsi untuk mengatur memenuhan kebutuhan hidup dari setiap warganya secara adil atau memadai sehingga dapat terwujudnya kesatuan yang tertib. Jenis-jenis pranata berdasarkan pengembangannya yaitu sebagai berikut. Basic institution pranata yang utama adalah institusi yang paling peranan dan tubuh dari adat istiadat, contoh perkawinan, agama, dan hak milik. Yang kedua, institution pranata yang dibuat adalah institusi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu, contoh pendidikan, perdagangan, dan utang piutang berdasarkan sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Setiap individu memiliki ciri khas atau kepribadian yang memberikan identitas. Masyarakat atau himpunan manusia menuntut individu memiliki kedudukan, tingkah laku khas, dan kepribadian. Masyarakat terbentuk oleh sekelompok manusia dengan interaksi sosial, norma, nilai, dan tujuan tertentu. Struktur sosial merupakan susunan masyarakat yang dipahami dari berbagai sudut seperti kedudukan, peran, dan tipe masyarakat, sehingga dapat menggambarkan hubungan antar berbagai unsur masyarakat. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jadi itu tadi adalah salah satu pembahasan tentang pengertian individu dan masyarakat, struktur pranata, dan proses sosialisasi budaya. Terima kasih.